Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi diriwayatkan suatu ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW sedang bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatlu'u alaikumul rajulu min ahlil jannah. Ya, artinya sebagai berikut. Akan datang kepada kalian seorang lelaki dari ahli surga. Dan tak lama berselang ketika setelah Rasulullah SAW berkata seperti itu, muncullah seseorang ternyata seorang dari kelompok Ansor, ya, warga Madinah, yang memang dia habis melakukan wudhu dan sepertinya tidak melakukan sholat, yang mana bekas dari wudhunya tetesan air itu menetes dari janggutnya dan kemudian dia menenteng sandalnya dan di tangan kirinya. Nah, berlalulah peristiwa itu, dan ternyata besok harinya ketika Rasulullah SAW sedang bersama dengan para sahabat lagi-lagi Rasulullah SAW mengucapkan kalimat yang sama. Yatlu'u alaikumul rajulu min ahlil jannah. Akan datang di antara kepada kalian nanti seorang lelaki yang dia adalah ahli surga. Dan ternyata orang yang muncul yang disebutkan itu adalah lelaki yang sama seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di kali pertama. Dan peristiwa ini berulang sampai kemudian 3 kali berturut-turut, sehingga hal ini menimbulkan rasa penasaran, rasa ingin tahu dari para sahabat. Dan salah seorang sahabat yang pengen tahu itu salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhu, yang mana kemudian sahabat Abdullah bin Amru bin As ini berinisiatif untuk kemudian menginvestigasi, ya kalau sekarang, orang tersebut, sampai kemudian dia mengikuti orang tersebut dan kemudian dia menemui orang tersebut dan dia berkata ke orang tersebut bahwasanya saya ini lagi bertengkar nih sama orang tua saya dan saya nggak mau tinggal di rumah. Bolehkah saya kalau kemudian menginap di rumahmu selama 3 hari? Dan itu sebenarnya sebagai alasan saja dari Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhu. Dan kemudian ternyata orang tersebut mengizinkan, ya teman-teman, hingga kemudian Abdullah bin Amru bin As ini tinggal selama 3 hari 3 malam di rumah sahabat Ansor tersebut, gitu kan. Dan selama dia tinggal di situ dia mengamati, gitu kan, mengintai lah gitu kan segala tindak tanduk ataupun aktivitas daripada sahabat Ansor tersebut. Dan ternyata ya sepertinya dia itu diamati terus sama Abdullah bin Amru bin As sampai kemudian malam hari pun dia diamati. Dan ternyata Abdullah bin Amru bin As ini nggak menemukan suatu keistimewaan dari amal ibadah orang tersebut yang mungkin dia bisa teladani, ya, sampai kecuali kalau malam dia dilihat ketika orang itu berpindah posisi tidurnya, gitu kan, berguling, dia mengucapkan zikir dan kemudian mengucapkan takbir. Setelah itu dia tidur lagi, tidak melakukan sholat tahajud, gitu kan, hingga kemudian dia bangun kemudian melakukan sholat subuh. Jadi yang dilakukan amalan-amalannya biasa aja, gitu kan, sampai kemudian hari yang ketiga selesai Abdullah bin Amru bin As, ya dia sepertinya nggak menemukan suatu keistimewaan daripada amal ibadah orang tersebut, gitu kan, hingga kemudian dia menemui orang tersebut dan menyatakan bahwasanya dia sebetulnya nggak bertengkar sama orang tuanya. Dia kemudian menginap di situ karena sebetulnya dia itu penasaran karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya sahabat Ansor tersebut adalah seorang ahli surga, dan dari rasa penasarannya dia pengen tahu sesuatu kalau dia kemudian melakukan suatu amal ibadah yang istimewa yang mungkin bisa diikuti atau dicontoh atau diteladani oleh sahabat Amru bin As. Dan ternyata Amru bin As gak mendapatkan sesuatu apapun, hingga kemudian setelah menyatakan tujuan aslinya, sahabat Amru bin As radhiyallahu anhu itu kemudian berpamitan. Dan ketika dia tidak pulang, tidak mencapai pintu, tiba-tiba orang tersebut memanggil sahabat Amru bin As ini dan mengatakan, gitu kan, ya kalau ibadah saya sebetulnya nggak ada yang istimewa, ya biasa aja seperti itu, gitu kan. Cuman dalam hati saya nggak pernah kemudian
ada perasaan, ada keinginan untuk menipu seorang muslim gitu kan. Dan hati saya nggak pernah merasa, nggak pernah ada rasa hasad atau iri dengki terhadap seseorang atas nikmat yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan pada orang tersebut. Nah kemudian Abdullah bin Amru bin As ini kemudian tersadarlah dia kan. Nah inilah katanya amalan istimewa kamu yang tentunya kami akan susah atau bahkan nggak bisa, susah bagi kami untuk kemudian mengikutinya gitu kan. Nah teman-teman, kemudian peristiwa itu berlalu, ini ada sebuah benang merah di sini kan. Terkadang kita dalam kehidupan ini kita fokusnya ke ibadah yang sifatnya zohir. Ibadah zohir itu seperti apa ya? Sholat, puasa, zakat, sedekah, umroh atau naik haji, itu ibadah zohir ya, ibadah yang bisa dilihat oleh kita semua gitu, kegiatannya, ibadahnya gitu kan. Tapi ternyata selain ibadah zohir, kalau dari kisah ini ternyata ibadah batin juga nggak kalah pentingnya ya. Bahkan orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi kemudian dia mengatakan di dalam hatinya dia nggak pernah kemudian terbersit keinginan untuk menipu seorang muslim pun, dan dalam hatinya dia nggak pernah merasa kemudian dengki atau iri atau dengki terhadap seseorang atas anugerah ataupun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Nah, ini yang memang kemudian membawa keistimewaan pada orang tersebut hingga kemudian dia disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang ahlul jannah atau ahli surga. Jadi ternyata selain ibadah zohir, ibadah batin ini salah satu hal yang nggak kalah pentingnya ya teman-teman gitu kan. Ini kan memang kadang-kadang kalau masyarakat saat ini kan susah ya. Oh ini itu gajinya segini, ini anunya segini. Oh, jangan-jangan dia nanti korupsi, jangan-jangan dia nipu orang, apa sih usahanya gitu. Kadang-kadang terbersit kan seperti itu ya teman-teman. Nah ini ibadah hati itu kan itu luar biasa ternyata. Bahkan bisa ketika ibadah hatinya itu baik gitu kan, itu bisa mengantarkan seseorang menjadi seorang ahli surga. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.